Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nikmah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ta'ala kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa alimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tabbihana min jamil hajat wa tublana min sya'at wa tarfuna hidayah ila darajat wa tuballighuna bi sallallahu min jamil khairat wa badal mamat innaka ya Allah bismillahir hamid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengucapkan syukur atas kehadiran-Mu, memberikan kami hikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kami dapat berkumpul dalam acara kegiatan sosialisasi RPSA, Rumah Perlindungan Sosial Anak. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini hingga selesai ya Allah, dan beri kemudahan dan mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami ya Allah orang tua yang berada di rumah dan sekolah ya Allah, menjadikan orang tua yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, agar kami dapat terhindar dari perilaku kekerasan dan kami dapat memberikan pendidikan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang baik di sekolah maupun di rumah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, berikanlah kepada kami kesabaran, kebaikan, kemudahan, dan kesehatan dalam menjalankan semua kegiatan kami baik di sekolah maupun di rumah untuk kebaikan anak-anak kami di masa depan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan fil jasad wa fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbal wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sikratil maut wa naziyatan maut wa afwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya berdiri sini tutupan tembok. Miring di sini yang sana tutupan tembok. Bagaimana kalau kita agak ibu-ibu ini, maaf Bu ya, agak penting, sangat penting yang agak kita maju dikit atau membagi supaya saya tidak curiga lagi ada orang di belakang tembok. Ya, saya agak curiga Bu, ada apa di belakang tembok ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Pak Icun, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, rumah kakak-kakak saya. Ini kakak-kakak saya semua ini, orang-orang kayaknya kami ini orang-orang yang gak asing gitu ya. Kami ini orang-orang yang tidak asing. Kalau ketemu saya ini biasanya di tempat-tempat yang ekstrim. Iya, biasanya ketemunya di tempat-tempat ekstrim, Polres, ya, LP, ya, terus pengadilan. Itu tempat ekstrim semua kalau ketemu saya. Tapi saya minta wali-wali di sini nggak ketemu kita di tempat-tempat ekstrim, ya. Kita ketemunya di warung bakso, ya, Bang ya. Lebih tenang, ngobrolnya lebih enak gitu ya. Jadi bukan saya mengatakan kita terbebas, terhindar dari semua permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Enggak. Saya tahu kita udah hafal orang-orang yang sudah berhadapan dengan kami, ketemu dengan kami, itu menjadi saudara bagi kami. Enggak ada yang berharap anaknya berhadapan dengan hukum, enggak ada, tidak ada sama sekali. Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, di mana saya bisa memberikan sesuatu dengan Ibu Diana ini, nanti memberikan sesuatu kepada orang tua, wali murid dan guru-guru di sini untuk bekal kita sama-sama. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan bimbingan beliau lah saya juga bisa berdiri di sini. Bukan saya menggurui bapak ibu dan segala macam, kebetulan kami yang ditunjuk oleh pemerintah daerah mendampingi seluruh anak-anak di Rejang. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Alpo Priyansa, sering dipanggil Aan. Mungkin udah banyak yang kenal. Ayo di depan kenal saya, kenal banget sama saya. Terus ini abang-abang saya. Saya dinas di DP3A PPKB di perlindungan perempuan dan anak. Jadi yang saya lindungi itu perempuan dan anak, laki-laki tidak. Jadi yang laki-laki lindungilah dirimu sendiri. Termasuk saya ya, termasuk saya yang ngomong. Terus kalau Ibu Diana ini adalah pekerja sosial dari Kementerian Sosial yang mana mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyidikan, mulai dari proses pengambilan data sampai persidangan, bahkan ke terminasi. Terminasinya apa? Apa hasil putusan sidang? Anak mau dibawa kemana? Anak mau dibawa ke balai, mau dikembalikan ke orang tua, atau dipenjarakan? Inilah Ibu Diana lah yang mendampingi. Tapi Ibu Diana mendampingi anak saksi dan anak korban. Sedangkan untuk anak pelaku itu yang mendampinginya adalah Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Anak pelaku Bapas, anak saksi, anak korban Ibu Diana. Ada temannya satu lagi namanya Ibu Dora. Itu dari Kementerian Sosial, saya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, karena Rejang Lebong ini diwajibkan di dalam satu kabupaten wajib berdiri yang namanya rumah perlindungan sosial anak. Jadi diwajibkan dalam satu kabupaten diwajibkan berdiri satu rumah perlindungan sosial anak. Alhamdulillah kerjasama antara dua kementerian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Sosial, berdirilah di Rejang Lebong ini rumah perlindungan anak di tahun 2020. Tempatnya pindah-pindah. Karena kondisi Pak, kondisi Ibu. Kita bergerak masih dalam bentuk swadaya. Jadi pindah-pindah. Alhamdulillah sekarang sudah ada tempat kita yang insya Allah nggak bakal pindah lagi. Kita bergabung satu rumah, satu lokasi dengan panti asuhan Ar-Rahyan di Air Meles bawah. Nah, jadi kalau ada keperluan dengan kami bisa di sana. Apa sih fungsi rumah perlindungan sosial anak? Saya khusus menjelaskan ini Bu ya, Pak ya. Nanti yang kekerasan terhadap anak itu Ibu Diana yang menjelaskan. Kalau Bapak Ibu mau tahu rating kita Kabupaten Rejang Lebong, kita dalam satu provinsi itu ada luar biasa Rejang Lebong. Ya. Mulai dari kasus KDRT, mulai dari pemukulan, kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual, itu kita rating paling tinggi. Luar biasa. Karena apa? Pertama, keadaan. Kedua, kami ini responnya cepat. Kami respon tercepat. Untuk Kabupaten Rejang Lebong kita respon tercepat. Untuk se-Indonesia kita urutan ke-43.
seluruh, bukan seluruh provinsi ya, se-Indonesia. Di Indonesia itu ada kabupatennya juga, ya. Di situ ada kabupaten. Kalau dihitung itu ratusan tuh ya. Nah, ratusan jumlahnya. Nah, kita nih ke urutan ke-43. Respon tercepat. Ya Bu ya, respon tercepat bukan berarti kita nih ranking tertinggi, enggak, respon tercepat dan penanganan tercepat. Nah, ini boleh ditepuk tangan. Kalau yang tadi juara. Ya. Saya udah kenal banget dengan Bapak Komite ya. Saya kenal banget karena beliau juga sering membantu kita ya, sering memberikan laporan. Saya inginnya berharap Bu, kalau saya di dinas kami ada yang namanya anak farel ya. Tugasnya apa? Anak farel itu tugasnya adalah sebagai pelopor dan lapor. Pelopor itu bagaimana? Nah, kayak gini, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ini adalah seorang pelopor. Pelopor itu nanti pulang ke rumah, yang pertama ibu-ibu nih, bapak-bapak nanti ya, pulang ke rumah pertama kali yang harus disampaikan kepada suamimu. Ya, suamimu Bu, bukan suamiku. Suamimu, Pak, tadi di sekolahan kita dapat materi kayak gini. Jangan lagi Pak coba-coba pukul anak. Ada hukumannya loh, ada pidananya loh, gitu. Padahal kadang-kala kita di rumah nggak sadar Bu ya. Anak balik lambat dikit, wah keluar paling tinggal. Itu. Nah itu, emosinya meningkat. Mungkin Pak Yusuf juga ini. Ya, nggak nutup kemungkinan ya. Jadi apa boleh? Nanti dijelaskan sama Ibu Diana. Kenanya di undang-undang apa? Nah itu nanti juga dijelaskan sama Ibu Diana. Itu termasuk dalam KDRT ya. Hari ini maaf kita agak terlambat datang. Apa? Kita agak terlambat datang. Sebenarnya kita sudah tahu jadwal kita jam 8. Sebenarnya kita orangnya paling on time. Padat betul kami dalam minggu-minggu ini. Hari ini kita masuk di sini, besok kita masuk ke sana. Alhamdulillah saya dapat izin dari dinas, Ibu Diana juga dapat izin dari dinas, karena kegiatan kami adalah satu program membantu pemerintah daerah mencegah peningkatan kekerasan terhadap anak yang kita utamakan. Kalau kita itu cek lah. Kalau anak itu tidak tahu nasibnya bagi ke depannya seperti apa, gitu. Ini yang sangat luar biasa. Hari ini adalah ulang tahun ya Pak ya, ulang tahun guru sedunia kalau nggak salah. Kalau salah maafin, gitu. Saya tahunya gitu. Tapi ada sebuah peristiwa yang mencoreng nama seorang guru, benar Pak ya? Mencoreng yang namanya guru. Apakah ini harus? Nah makanya kebetulan di sini ada guru-gurunya. Ayo kita sama-sama memahami nanti, ya. Mungkin ada pernah lihat di Facebook ya, udah beredar seorang oknum guru dan anak-anak. Ada kan? Nah, itu sudah mencoreng biar mandala itu, betul Pak ya. Nah, jadi kebetulan di sini ada guru-guru juga, ada wali murid juga. Ayo kita sama-sama kerjasama, kita bimbing anak kita. Jangan ibu, bapak, jangan dari rumah. Rakyatlah sekolah. Nah, 10.000, 20.000 belanja pakai di sekolah. Baik di sekolah, kita lepas tangan. Jangan. Memang kita menitipkan anak kita di sekolah, Bapak Ibu. Dan guru-guru di sekolah adalah pengganti kita di rumah. Saya juga punya anak, Bapak Ibu. Dan anak saya sekarang ada yang nomor 2 sekarang masih pendidikan di SMA negeri 1, sebentar lagi tamat. Kalau yang tua udah tamat, yang ketiga kecil banget. Nah, jadi kadang-kadang saya juga konfirmasi dengan pihak sekolah, bagaimana anak saya. Apakah saya selamat dari ABH? Enggak, pernah juga kita kena. Anak kita juga pernah. Jadi inilah pemantauan, pentingnya pemantauan antara komunikasi antara guru dan wali. Gitu. Alhamdulillah kami pikir kemarin
Di sini yang hadir siswa. Nah, satu kami ini yang hadir ini siswa. Tapi kami diberikan tantangan nih, tantangan berat. Yang dihadirkan adalah walinya. Wah, Caca. Kalau kayak siswa agak enak kami jelaskan Bapak Ibu ya. Cukup kami bawa door prize. Ayo anak-anak, berat senangnya dia. Didengar banyak. Cukup kami ngomong, nanti terakhir ada sulap ya anak-anak. Oke Pak, didengarkan demikian. Nah kalau kayak bapak-bapak ibu-ibu nih, mau door prize. Masa door prize-nya anak-anak Bu ya, door prize-nya kami itu boneka kadang-kadang Bu ya. Ini penyemangat kami pada anak-anak. Nah jadi mau lihat kegiatan kami, nah ini agak promo sedikit saya Bu ya. Mau lihat kegiatan kami ada di YouTube itu Bu ya, linknya RTSA. Nah buka aja di situ, ada kegiatan kami di situ. Tapi jangan lupa aku like, comment, subscribe. Ya, itu ya. Nah yang satu lagi saya perkenalkan, ini teman saya berdiri Bang. Ya kecil ya orangnya. Nah ini namanya Egi Prabudi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau ketemu sama dia hati-hati. Dia ini seorang hipnotis. Dia adalah seorang hipnoterapi. Inilah kami membutuhkan beliau. Beliau ini ketika kami mendapatkan perkara kasus anak yang berbohong, anak yang tidak mau jujur, dilawanlah sama beliau ini. Tidur katanya. Nah, baru kami mengasihkan pertanyaan. Kau ngapona, terbukalah semua di sana. Nah kami diajari sama beliau ilmu adalah hipnoforensik. Karena kalau dalam pendidikan itu kami pakainya adalah hipnoforensik. Nah kalau beliau hipnoterapi. Ada nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang kira-kira punya fobia, takut sama kucing, ular, suami? Ada yang fobia. Kalau ada yang fobia bisa datang ke rumah aman ya. Nah, datang ke rumah aman, bilang sama kita, Pak, saya punya fobia Pak. Nah, nanti diselesaikan sama Pak. Jadi kami bantu semuanya diselesaikan. Fobia ibu dengan ular hilang semuanya. Nggak akan takut lagi sama ular. Fobia dengan cacing Bu ya. Fobia dengan cacing. Gara-gara fobia cacing jadi nggak bisa mancing Bu ya. Padahal bisa pakai pelet Bu. Jawabnya itu abang saya itu tukang hobi nangkap ikan itu. Ya. Jadi boleh Bu ya. Atau kita melihat kondisi anak kita di rumah. Nggak perlu harus anak yang berhadapan dengan hukum Bu. Kita lihat kondisi anak kita di rumah. Misalnya setiap diperintah marah-marah, ada loh. Kita ngomong, nah tolong belikan garam. Oh ya aku tuh ada anak kita yang itu. Nah tolong belikan ini. Oh ya, akhirnya kita yang emosi. Kau ini anak aku. Timbul ke RT. Gara-gara itu kan timbul ke RT. Nah lihat kondisi anak kita seperti itu. Gak apa-apa Bu. Kalau kami yang datang ke rumah kan gak mungkin. Masuk kami yang cari-cari permasalahan. Nah ibu datanglah tempat kami. Assalamualaikum. Kami ador Pak. Salam. Halo Bu, tolong anak aku nih nah, disuruh dicabai, dah kalah. Nanti diobati sama Bang Egi. Nah, salah satu wali di Kecamatan Waida ini adalah Ibu Nova. Ibu Nova ini tergabung di Rumah Perlindungan Sosial Anak. Jadi ada apa-apa? Bisa hubungi Bu Nova. Kalau hubungi saya susah ya, kalau Bu Diana susah. Kami ini lebih dari artis. Kadang lah melanting sana melanting sini. Pak di mana sidang? Oh yang kami kerunian berpaman kayak ada hubungan itu. Biasanya seperti itu kan ya. Alhamdulillah hari ini kami bisa hadir Bu. Alhamdulillah. Padahal kami lah sudah mencoba ingin cepat-cepat hadir ke sini tadi. Tapi saya dipanggil ke dinas dulu karena ada kasus perkara KDRT. Kasus perkara KDRT yang kami hadapi ini sangat ekstrim Bu ya. Suami istri bercerai, anaknya dibawa lari suaminya, ibunya minta anaknya diambil lagi, bingung kami. Bingung, hak asuh anak belum ada.
hak asuh anak. Suami istrinya mengatakan ini anak saya diculik suami saya, pakai logika dong, gitu ya. Ada loh banyak ya perkara yang kami temui ya, pakai logika dong. Anak diculik suami ada nggak Bu? Nggak ada. Tapi karena ini tadi sudah ego putusan sidang kita berpisah. Anak ini punya saya, anak itu nggak ada istilah anak itu punya saya. Anak itu nggak ada bekas, ya. Jadi runding aja, kasihan psikis anak. Nah ini yang pertama. Yang kedua, mungkin ibu bapak pernah dengar kasus di Durian ya. Gara-gara istrinya salah ngomong sedikit, bacok. Hilang hidung, hilang tangan, hilang kening, hilang ini, meninggal. Ujung-ujungnya siapa? Suaminya masukkan penjara. Masuk penjara. Siapa yang terlantar? Anaknya. Nah makanya saya itu bingung. Saya juga punya istri, punya anak. Ketika saya menjelaskan ini, saya juga harus mempertahankan. Jangan sampai saya ini ribut. Kalau aku ribut, pasti diomongnya orang. Tahu dia ribut, gitu. Jadi contoh, makanya alhamdulillah kami tidak ribut-ribut gini Bu. Adalah hari sedikit cubit-cubitan, gitu ya. Ya gitu ya. Alhamdulillah malam tadi ibu Diana ini kebetulan istri saya ya. Kami satu sepaket. Ya, dan kebetulan alhamdulillah Ibu Diana ini bisa hadir hari ini Bu. Malam tadi udah kecapean banget. Beliau ngedrop masuk klinik Asalam malam tadi. Ibu Diana masuk klinik Asalam, nggak tahu kalau kata dokter salah makan. Nah kami kemarin lupa, kami kemana kemarin? Makan apa tidak makan. Nah jadi beliau roboh malam tadi. Alhamdulillah jam 11:30 bisa kami bawa pulang ke rumah. Hari ini beliau saya tanyakan bagaimana, udah siap, udah ada tenaga. Beliau mengatakan ada, sudah demi anak. Ayo berangkat. Kami mengatakan demi anak, padahal kami ninggalin anak. Tapi ada kakaknya. Nah ini yang baru datang Ibu Yosi. Ibu Yosi, ya. Ibu Yosi ini di rumah perlindungan anak, ini menangani permasalahan orang-orang yang butuh pengobatan sakit ya Bu ya. Misalnya ada keluarga kita yang maaf yang banyak ditangani Ibu Yosi ini rata-rata ibu-ibu kanker payudara. Nah, beliau lah ya. Tapi keluarga nggak mampu ya. Kalau keluarga mampu, kami bantulah. Kami bantu arah-arahnya saja. Tapi sana Pak, situ Pak, sini Pak. Kalau yang tidak mampu kan kita bantu. Kita bantu. Mungkin tetangga kita atau keluarga kita, misalnya ada permasalahan-permasalahan seperti ini, yuk ke rumah aman aja. Inilah fungsinya rumah aman. Langsung laporkan, bawa KTP, bawa kakaknya, ini atas nama ini dalam kondisi sakit. Insya Allah kami home visit ke rumah, kami lihat keadaannya. Oh iya benar sakit, maka akan ditangani oleh Ibu Yosi. Bukan Ibu Yosi yang obatin, tapi Ibu Yosi yang akan mendampingi. Mau dirujuk ke Palembang, ke Jakarta, ke Singapura, ke London, nah diam. Tapi batas Palembang, Jakarta masih ada biaya kita ya Bu ya. Tapi kalau ke London, ke Jerman, dulu. Nah itu ya Bu ya. Nah kasus yang paling dekat mungkin yang sempat kita lihat ya, yang viral, seorang anak membacok orang yang lebih dewasa dari dia. Sudah lihat Facebook? Dah ya, berapa bacokan, kita sudah kunjungi orangnya, kebetulan kita juga yang pegang perkara ya. Itu anak loh Bu, pelakunya itu umur 14, 16, korbannya umur 18. Nah, nanti bagaimana proses hukumnya? Kalau saya nggak bisa jelasin, Ibu Diana, boleh nanti kita lebih enak nanti kita tanya jawab aja
kesalahan ibu di sini, kami di sini mungkin bisa menjawab. Tapi kalau kami nggak bisa menjawab, PR ya, PR jawaban ibu kaget nengok di YouTube. Nah itu ya. Nah kondisi anak sekarang yang kena bacok, alhamdulillah sudah mulai pulih membaik, fisiknya kuat, luar biasa kuat banget. Ya, di bagian tengkuk kepala ini, bagian leher sini, kalau sekali bacok lagi putus nih kepala. Putus ini kepala. Sekali bacok lagi aja. Ini udah rana, udah luar biasa lebar. Sekali bacok ini putus. Alhamdulillahnya waktu kejadian kami langsung ditelepon, saya langsung ke rumah sakit. Saya melihat kondisi seperti itu, saya mundur karena saya nggak kuat. Daripada saya yang dirawat, lebih baik saya mundur. Setelah nanti dioperasi, baru saya mendekat. Ketika saya bawa tim, Ibu Diana saya ajak juga ke sana. Baru lihat kayak gitu, Bu Diana pun mundur karena masih tertutup perban semua, seluruh badan. Kalau dihitung jumlah cincangan kurang lebih sekitar 40 cincangan. Ya, bagian tangan dan muka kepala. Nah, mungkin akan dibawa sama Ibu Yosi, karena anak ini mengalami gangguan di saraf mata bagian kanan. Agak rabun katanya, mungkin kena parang gitu ya. Gak usah dibayangkan Bu, gak usah Bu, santai. Kapan-kapan ikut saya lah, ya. Lihat yang ekstrim kita. Kalau fobia dengan darah, bang ini abang Egi nanti ya. Baik Ibu Bapak, mungkin sementara itu saja dulu ya pengantar dari saya, biar jelas fungsi keluarga, fungsi guru itu sangat berperan untuk anak, sangat berperan untuk anak. Kalau bahasa kami, apa yang dilakukan orang tua itulah yang akan ditiru oleh anak. Nah, niat tuh Pak. Kalau kita merokoknya ini, anak kita pula ini juga kan? Ya. Kalau maknya goreng baca ini, buka apa ini? Anaknya mungkin bukutannya berbalik. Nah, bahasanya jadilah. Jadi apapun yang dilakukan orang tua, itulah yang bakal ditiru oleh anak kita. Makanya kita mungkin pertama yang harus kita lakukan adalah bertutur kata yang baik kepada anak. Nah, ini juga kami lagi pelajari loh Bu. Kami di rumah juga lagi menerapkan itu. Kayak anak kami, jangan nak ya, padahal disebut ya. Tapi di jangan nak ya, yang C itu tidak boleh. Nggak mau. Iya. Nah, seperti itu ya. Itu yang kita alami. Saya tak mungkiri, itu juga yang kami alami. Mungkin itu saja dulu sementara dari saya. Nanti kalau ada tanya jawab boleh Bu ya. Bagaimana cara melapor ke rumah aman, bagaimana cara melapor ke dinas sosial, bagaimana cara melapor ke perlindungan perempuan dan anak, bagaimana cara menghadapi penyidik. Nah, yang namanya menghadapi penyidik nanti bagaimana? Ibu Diana semua aja yang jelaskan. Kalau saya habis semua nanti kalau saya jelasin ya. Jadi nanti Ibu Diana yang menjelaskan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kana manzala min ayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan najah. Alhamdulillah ibu-ibu, pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan kita kesehatan ya. Terutama saya sendiri merasakan kesehatan. Selama tadi luar biasa sekali memang, tapi Allah masih berpihak, masih dilimpahkan kesehatan, nikmat yang sangat indah dalam dunia ini untuk berupa kesehatan. Benar Pak Icun bilang tadi, berapa banyak harta, berapa banyak kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, jika rahmat kesehatan tidak kita miliki, niscaya itu tidak akan dapat kita rasakan. Benar tidak? Banyak orang yang kaya ini klise banget ya, klise banget kata-kata ini. Para ustadz bilang, terus semua orang pintar bilang, kalau berlimpah harta tapi tidak bisa menikmatinya arti sebuah kehidupan dengan kesehatan, semua itu tidak bisa kita rasakan arti kehidupan. Misalnya mau minum aja kata Pak Ustadz harus pakai pipet ya, terus pakai pipet selang. Padahal di rumahnya banyak loh gelas-gelas kristal, pipet
Jadi luar biasa, nikmat yang paling indah yang Allah berikan adalah kesehatan, dan itu wajib kita syukuri pertama sekali. Dan dengan kesehatan ini juga kita bisa merasakan dan kita bisa mendidik anak-anak kita dengan menjadi anak-anak yang hebat nantinya. Kalau kita sakit, itu pun tidak bisa kita rasakan. Ya kan Ibu, Bapak? Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dari SDU Matan Wahidah, terima kasih sudah menyediakan tempat untuk kami bercerita. Kalau saya pengen nanti kita, benar kata Pak Aan, saya pengen kita nanti sharing aja dulu ya, sharing aja permasalahan-permasalahan yang ada di Raja Lampung atau permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita semua. Karena kalau saya menjelaskan metode kesehatan ini, metode kejahatan ini, kayaknya Bapak Ibu, saya di sini kayaknya pakar-pakarnya juga ada nih, semuanya sudah ada di sini. Ada Umi Desi nih, Umi Desi ini senior kami nih, ya. Kayak saya juga dulu gabung di Yayasan Kasalam. Saya juga dulu sempat bergabung dengan Umi Desi, saat itu kepala sekolahnya Bu ya. Sempat kita menjadi Umi juga di Taman Anak-anak di Matan Wahidah. Juga yang kami hormati Bapak Komite dari SDU Matan Wahidah dan juga seluruh dari pengurus komite, dan yang kami banggakan ayah bunda wali santri dari SDU Matan Wahidah. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, kita langsung saja berbicara mengenai kejahatan. Kayaknya sudah terpikir dalam pikiran kita, kejahatan itu apa sih? Sudah banyak dalam pikiran kita, yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok orang, oleh individu ataupun sekelompok individu yang dilakukan baik dari anak-anak maupun orang dewasa, yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang berdampak fisik maupun psikis yang terganggu secara kesehatan dan bertolak belakang dengan hukum. Benar kan? Cara melarang kita membicarakan secara kesehatan. Ini kalau metode itu definisinya banyak sekali apa itu kejahatan. Kita tanpa menyadari Bapak Ibu sekalian, kejahatan itu sebenarnya sudah bermain sekali, bermain, berputar kali dengan kita, apalagi terjadi pada anak-anak. Kejahatan itu diklasifikasikan dalam dunia perlindungan anak. Itu ada 3 kejahatan yang dilakukan. Pertama yang terjadinya kejahatan fisik. Udah terpikir dong kejahatan fisik yang mana-mana nih? Memukul, dia berdampak langsung kepada tubuh, ada berkas, ada bercak, itu udah kejahatan fisik. Itu siapa pelakunya? Pelakunya biasanya orang-orang yang ada di terdekat dari kita, baik orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal sama sekali. Bisa pelakunya ada di kita sendiri sebagai orang tua, kita sebagai guru, ataupun teman, ataupun orang yang belum dikenal sama sekali karena ada niat tertentu yang dia lakukan pada korban. Kejahatan yang kita jalankan lebih ke kerucut lagi, yaitu kejahatan di rumah tangga dan juga kejahatan di sekolah. Ibu pernah dengar kata bullying nggak? Perundungan. Ini dampaknya sangat parah sekali, Bu. Kalau ibu bapak-bapak dalam bumi mungkin tahu banget ya. Apalagi kalau orang-orang Wonsi kayak tahu banget dampak dari perundungan yang terjadi pada anak kita. Ini tidak memungkinkan kalau dia menjadi korban, suatu saat dia akan menjadi pelaku juga setiap kejahatan yang terjadi. Anak kita lihat di sekolah, karena dia merasa dominan, ini sering Bapak ya, dia merasa dominan dari teman-temannya di lain. Ini mulai terlihat nih, dari taman anak-anak ada, terus di sekolah dasar ada, di SMP ada, di SMA ada. Dia paling merasa paling dominan, dia bisa mengajak teman-temannya dan menindas yang lemah. Ini terjadi. Nanti kita akan trik bersama bagaimana nih buat anak kita dia tidak jadi korban dalam perundungan seperti ini. Baik ini dilakukan orang dewasa atau teman sebaya. Ini terjadi Bu ya. Karena apa? Pertama kita lihat anak yang pertama merasa dominan ini, dia merasa dia lebih super dari kawan-kawannya, lebih kaya lah dia, lebih ganteng lah dia, lebih hebat lah ada sama dia, kebanggaan pada keluarga dan orang tua ada sama dia. Sehingga dia ketika melihat kawan yang kecil ini tadi, yang kecil ini juga punya problem dalam kehidupannya, punya rasa minder, kurang rasa percaya diri, cepat sekali dia jadi korban. Cepat sekali Bapak Ibu menjadi korban. Sehingga bullying ini terjadi, baik itu ada bullying yang namanya kekerasan
kekerasan kontak langsung, bullying yang dengan bahasa verbal, dan verbal yang tidak langsung, juga bullying yang cyberbullying. Jadi bullying terjadi. Kita waspadai dulu ya, dibullying dulu di sekolah, nanti baru di dalam rumah. Nah, bullying ini lebar-lebarkan setiap hari anak kita dicemooh, diejek, diomong yang tidak-tidak, direndahkan. Ini sangat mengganggu psikis anak kita itu. Sangat mengganggu. Sehingga menurun konsentrasi fokus anak, kepercayaan diri anak, psikis terganggu, trauma anak kurang percaya diri. Malah sering kalau anak itu dipukul, ibu pulang perhatikan, anak gak mau buka baju depan kita. Dia masih kecil itu tidak mau, karena dia tahu di badan-badannya ada cubit-cubitan. Jadi kita orang tua peka, dilihat itu. Sering terjadi seperti itu. Jadi anak ini tadi merasa dia super sendiri, akhirnya tiap hari mengolok-olok terus menerus terekam dalam otak anak, yang ini akhirnya membuat psikis sangat terganggu. Tidak sedikit kasus-kasus ya, termasuk di Rejalpo. Ada beberapa kasus yang kita lihat ada tidak terungkit ya, tidak terangkat baik di mahasiswa kita di salah satu perguruan tinggi. Ketika dilihat cuma sempat gantung diri aja. Ketika kita problem, kita cross check asesmen, itu memang ada terjadi pembulingan ternyata. Yang tidak diketahui oleh orang-orang terdekat, termasuk keluarga. Ketika dipelajari orang di cyberbullying yang dilakukan melalui WA, ada kontak yang dilakukan melalui verbal secara tidak langsung. Anak dia kalau kurang percaya diri dilirik orang yang menerima atau dia nunduk ketakutan. Besok tuh mau ketemu lagi. Itu orang tua seperti itu jangan anak bersopan tidak berani ya ketemu bapak itu. Itu jangan seperti itu Bu. Pola itu harus diinginkan. Dirubah pola seperti itu. Harus dipelajari kenapa anak saya sampai takut dengan orang tersebut. Jadi masih kecil, anaknya masih kecil ya. Kalau yang dewasa kita ajak cara berpikirnya beda. Seperti itu. Jadi ada beberapa bullying yang dilakukan. Pertama, kontak fisik langsung yang kita bisa lihat anak diajak loyok, belago, rame-rame di balik sekolah, awas kalau tidak nurut, balik sekolah belago. Ibu bapak yang menjadi korban dari pembulingan itu memang orang tua sangat tragis. Karena kami juga ya pribadi, kami juga pernah merasakan. Jadi anak kita dikeroyok pulang, anak kita tidak. Cuma tapi begitu tuh ditanyain dulu kenapa, apa permasalahan. Ternyata anak kita ada pembelaan, karena pembelaan dikeroyok rame-rame sampai 50 orang loh yang mati, pulang aja dia baju yang dicari. Itu emosi kita naik loh. Lupa yang namanya pendamping, lupa yang namanya emosi naik sebagai orang tua. Kami memaklumi itu. Tapi kami berpikir dari saat itu, oh ini cobaan yang Allah berikan. Ketika saya yang selalu mendampingi korban yang mengajak marilah ibu berdamai, kita sama-sama anak. Ketika itu dihadapkan Allah, ini loh yang Allah berikan kepada kita. Permasalahannya, bisa tidak kamu menghadapi mendidik seperti itu? Karena kami berpikir seperti itu. Oh jadi ini ketika kita menjadi korban wajar. Ketika ada keluarga korban ya, ada keluarga korban yang sangat marah sampai gak mau damai, sampai kita ini sampai ribut bapak, wajar. Saat itu memang emosi sebagai orang tua. Saya selalu ini melihat anak yang dalam posisi bapak belur dikeroyok, ditinju, rasanya orang tua juga balik ninju juga sampai ada kasus tinju meninju, wajar. Tapi kembali lagi kepada kita bagaimana cara memilihnya, dan jangan diperlihatkan kepada anak kita. Nah, kontak langsung itu fisik. Ada yang kontak tidak langsung tadi yang saya katakan dengan bahasa verbal. Anak di sekolah dulu nggak tahu sudah masuk, Umi nggak tahu masuk anak nggak mau masuk kelas, apalagi anak TK dilihat. Kenapa anak nggak mau masuk kelas nih? Padahal gurunya baik, sini sayang, atau gurunya baik, sini nggak masuk. Mereka satu biasanya kelas 1 kelas 2 masuk, tapi kelas 3 sempat masih nggak berani masuk kelas besoknya. Aku terus nggak masuk kelas. Oh ternyata ada di dalam udah melakukan bullying yang terus menerus nih, bullying ini terus menerus ya, dengan bahasa verbal aja kawannya, lirik terus, takut anak ini masuk, takut duduk di sana. Jadi ini juga nanti sebagai guru harus peka juga seperti itu nanti. Jadi ada bahasa verbal aja yang sudah takut kalau pengendalian diri anak kita lemah, udah takut dengan bahasa verbal. Belum lagi tinju dia sudah stop sendiri. Itu ya, itu yang bullying dari bahasa verbal. Ada yang dari bahasa verbal tapi tidak langsung.
Mbak Umi Ustaz, 3 kawan dalam berteman. Ini yang satu ini dia dibully sama yang ini, yang bujuknya si A. Terus dipujuk, ini nggak jadi teman, dipujuk. Ada istilah seperti itu ya. Berkawan kita, mulai kawan kita, anak-anak galak nikah lagi. Itu bentuk perubahan yang tidak langsung yang dilakukan dari kawan yang dominan tadi, sehingga anak kita minder, dia tidak punya kawan, menghasung seperti itu. Itu sudah melakukan pembulian juga, namanya pembulian yang kalau yang tidak langsung. Nah, yang ketiga ada bullying untuk tingkatan sekolah itu ada yang namanya cyberbullying. Apa itu? Menggunakan media, medsos, HP. Anak kita diancam, kita tidak tahu bagaimana. Diancam terus akhirnya dia jadi sekolah. Akhirnya ada kasus yang anak memang benar-benar ngedon. Tidak ada, kami dijamankannya tidak pernah kami berkawan tidak. Terus ada lagi, tidak pernah kami berkawan tidak kenal tidak. Ternyata dia melakukan pembulingan terus menerus melalui media, HP. Wajar di dunia nyata dia nggak kenal kok, nggak sekelas atau nggak apa. Ternyata dia satu grup di Facebook atau dia satu grup kenalan di Facebook. Itu banyak terjadi di sekolah-sekolah. Ada satu kasus, ini saya buka lagi contoh kasus ya. Di pelajar SMP di Raja Lebong yang kemarin kasusnya beredar di tahun 2020 pada 2001. Itu terkait di kelurahan ini juga, tapi di tetangga. Itu anaknya melalui media pertama, melalui siber. Itu dibully sampai akhirnya divideokan, mereka disiksa, itu divideokan. Itu pelajar kita dipanggil, orang tuanya dipanggil semua. Dan akhirnya kami dapati asesmen memang permasalahan nanti kita kembalikan, kita lihat di permasalahan kenapa anak terjadi seperti itu, baik adanya pelaku maupun ada korban. Itu kekerasan ya. Saya simpel menceritakan dulu kekerasan, nanti kita kutip hasil asesmen kami, hasil yang kami dapati, metode yang kami dapati, kami informasikan ke ibu, ke bapak. Jadi saya tidak menggunakan maksud kami menceritakan begini metodenya di definisi kekerasan ini terus ini. Saya langsung saja ke metode yang ada di Raja Lebong ini yang bisa nanti sama-sama kita sebagai orang tua yang menerapkan. Gitu ya. Nah, itu kekerasan fisik. Kita kenali dulu kekerasannya. Kedua ada kekerasan psikis. Kekerasan yang psikis yang dilakukan yang mengakibatkan psikologi anak terganggu. Itu tadi bisa dari cyberbullying yang tidak langsung dan lain sebagainya. Akibatnya itu kekerasan psikis. Itu juga trauma yang mendalam, rasa ketakutan. Dengan satu kata aja kita sudah rasa ketakutan. Baik itu nanti dilakukan oleh pelakunya orang dewasa ataupun dari anak-anak. Ketiga yang paling berbahaya Bapak Ibu adalah kekerasan seksual. Ini yang perlu diberikan di hadapan kali. Rejang Lebong dalam di tahun 2002 ini saya punya ininya ya. Kami ini kan ada laporan langsung masuk. Memang kalau secara ininya benar kata Pak Aan, kita tuh paling banyak dong respon kasus di Raja Lebong karena kita paling aktif. Satu Raja Lebong mungkin masyarakatnya udah keterbukaannya untuk mengenal hukum itu udah banyak baik Pak Kelas ya, ibu-ibu. Jadi kita bersyukur. Bukan berarti kita nanti Raja Lebong banyak yang lain tidak ada kasus. Mereka ada juga kasus, tapi kepekaan dan kepedulian sosial yang mungkin menghambat mereka tidak tahu proses pelaporan. Sehingga yang kita alhamdulillah Raja Lebong begitu ada kasus terus naik, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya juga sih. Kalau dinaikkan terus berarti Raja Lebong banyak yang kasus. Di kabupaten-kabupaten lain itu banyak juga. Saya ingat loh, tahun 2015 itu pertama ada yang namanya Sakti Peksos. Saya lupa ya tadi memperkenalkan diri. Sakti Peksos pertama sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan SPPA itu nomor 35 tahun 2015. Kami hadir. Rekor terbanyak Sakti Peksos di Indonesia pendampingan itu berdasarkan ada kejadian Angelin, ingat di 2014 anak angkat Cota yang di Bali yang dibunuh oleh ibu tirinya. Akhirnya terjadilah dari Kementerian Sosial membentuk pendamping anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika akan ada pengangkatan anak terlantar, anak yang ditemukan tanpa identitas orang tua, itu harus ada laporan sosial kami yang harus mengasesmen dulu jatuhnya kepada siapa Cota yang tepat. Jadi jatuh sebagai Cota itu calon orang tua angkat ya. Kalau CCA bahasa kami itu calon anak angkat. Nah, jatuh pada siapa calon anak angkat ini dan tepatnya pertanggungjawaban yang kami lakukan sampai usia anak 18 tahun. Itu sudah banyak kasus yang di Raja Lebong, bayi yang dibuang di media sosial lain. Orang sampai kayak
Bang. Jadi ketika Bapak Ibu memang pengen jadi pengangkatan orang tua asuh, janganlah komen di media sosial seorang kita ini suka semua dengan anak. Itu memacu loh. Buang bagi rencana buang anak tempat napek itu, anak tempat napek itu. Tidak seperti itu. Ada persyaratan-persyaratan yang mutlak yang kami perhatikan, kita ajukan. Sanggup tidak orang tua angkat itu mengangkat anak? Karena kalau sudah mengangkat anak, berarti anak itu sama dengan anak kandung sendiri. Cuma beda tidak dilahirkan. Hak asuhnya harus ada. Terus hibah, tidak ada istilah hibah, waris sama dengan anak yang sudah mendapatkan waris juga. Itu ada pernyataan. Pendidikannya harus terjamin. Dibuat dalam surat pernyataan. Di sidang pipa kan, sidang pipa itu nanti ada tim. Tim itu semuanya terdiri dari dinas instansi yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk staf ahli gubernur. Lulus kita dalam sidang pipa laporan kami baru bisa mengangkatkan cota dan baru bisa ditentukan ketok palu di pengadilan. Itu sekilas info saja Bapak Ibu ya. Nah kekerasan itu tadi, kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual itu tadi itulah ada pembuangan bayi, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Pak, Bu, anak diajarkan dengan hal-hal yang berbau, maaf kita ngomong intim, jangan dianggap tabu untuk membicarakan, tapi diajak dengan berbahasa yang enak untuk didengar dan dimengerti anak. Zaman sekarang kalau Bapak Ibu tidak memberitahu alat-alat vital yang intim bagi anak dan kegunaannya apa dan manfaatnya apa serta bahayanya, anak akan mengetahui sendiri melalui media. Nonton Doraemon yang keluar iklan yang tidak senonoh. Apa Bapak Ibu bisa melihat? Tidak. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memberikan, nah ini loh alat-alat intim yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali kamu sendiri dan ibu. Apalagi anak perempuan. Loh Bapak tidak boleh ya? Tidak. Kalau Bapak anak perempuan ngapain cebok anak perempuan kita bapaknya? Bukan kesetaraan gender seperti itu. Ini tidak, anaknya lebih dekat dengan bapak. Aku bapak sambil ngobrol, anak aku kalau di Kenya, ke mama sih mana mandi, baik bapak jangan diajari Bu, jangan dibiasakan pola adat seperti itu. Zaman dulu perbedaan pendidikan zaman ini dan zaman dulu sangat beda. Kalau ayah ibu kita dulu sistem pukul, terus kita nurut nian, tidak ada trauma psikis gitu. Karena apa? Tidak ada pengaruh dunia luar. Kita anak kita zaman dulu tidak bisa melihat orang melakukan kekerasan seksualitas di negeri lain. Ke negeri kita tidak bisa melihat. Dan kita tidak bisa mencontoh kejahatan itu. Ketika ibu kita tidak ngaji, balik maghrib kamu berpelamo dikit depan pintu bak kita dulu apa? Benar loh, saya juga merasakan. Lama sedikit, tapi apa yang terjadi pada diri kita? Disiplin benar. Beda dengan anak yang sekarang, iya kan? Disiplin benar. Kami dulu ya balik maghrib sudah sholat maghrib, makan bersama-sama. Kami dulu tidak punya meja Bapak Ibu. Keluarga kami dari kurang mampu, makan sama-sama, makan ditikar, dibentang, lampu togo, makan rami-rami. Karena apa diajarkan orang tua kami? Kami memahami kebersamaan itu. Pertama, kalau kami lihat sekarang pelajar asli dulu orang tua mengajar. Pertama apa? Mungkin yang dimasak tidak cukup kalau makan satu-satu. Kedua, semua keluarga merasakan kalau ayah ikan cuma 2 potong dibagi empek semuanya dapat. Tapi kalau sekarang tidak. Balik duluan sepemakan kita sore, yang makan lagi berikutnya anggota keluarga lain tidak ada lagi sayur. Kita dulu tidak seperti itu. Apa orang tua kita tidak bekerja? Bekerja, berkebun, balik sekolah masih ada. Tapi dipisahkan dulu sama orang tua kami. Ditanamkan kepercayaan, ini nasi kamu, ini nantangnya, ini punya kakak, ini punya adik. Itu diajarkan. Kok kita lihat, oh benar, kami dulu enggak, mungkin beras tidak cukup atau sayur tidak ini. Tapi akhirnya apa berdampak ke kita? Harus saja menanamkan kita benar-benar bertanggung jawab. Ini jatah saya, ngapain ngambil jatah kawan? Kalau orang tua kami bilang itu, nah makanan itu enak di tenggorokan. Kalau terasa enak di tenggorokan gitu, terasa juga enak di tenggorokan kawan. Jadi sambungkan. Jangan terasa enak di tenggorokan gitu, kawan kering nengok kita makan. Berhana orang tua kita mengajar. Apa bisa kita terapkan sekarang dengan pukul-memukul? Tidak lagi. Pukul
videokan kamu di viral. Iya kan? Kena viral kita. Orang tidak tahu, netizen tidak tahu dari permasalahan apa yang terjadi sehingga kita sampai memuncak memukul anak pakai rotan, pakai kursi dibanting. Kita tidak tahu. Netizen cuma melihat di video ini ada kekerasan. Nah itulah zaman sekarang yang terjadi. Beda dengan kita, dengan orang tua metode mendidik kita. Tidak bisa. Akhirnya mulai berjuang di netizen. Kasarnya bapaknya ini laporkan. Nah, tambah menunjuk anak yang tidak tahu pengendalian diri ini tadi. Jadi sekarang ini kita orang tua kita sebagai orang tua berbeda abadnya dengan orang tua kita dulu, Bapak Ibu. Jadi metode yang dulu tidak bisa kita terapkan sepenuhnya kepada anak-anak kita zaman sekarang. Karena mereka tidak, kalau kita zaman dulu seperti yang saya katakan tadi, teknologi tidak terlalu canggih, kita tidak bisa menonton secara langsung. Kalau sekarang kita pukul anak kita dikit saja, yang keluar di media sosial, netizen paling pintar dari kita. Memang keluarganya itu jadi itu anak ditelantarkan, pelantaran anak apa separuh. Padahal mereka tidak tahu kenapa orang tua melakukan seperti itu. Dan terkadang orang tua tidak mungkin mau menjatuhkan atau memojokkan anaknya. Iya kan? Sejahat-jahat orang tua. Saya rasa seperti itu. Jadi sekarang ini bagaimana cara metode pendidikan kita kepada anak, baik dia sebagai guru maupun sebagai orang tua. Guru pun seperti itu. Kalau mengenalnya dari tadi mungkin dia terpukul anak. Aduh, murid lain yang videokan. Besoknya sampai beredar. Sekolah itu ada penyiksaan, sekolah ini ada penyiksaan. Ini pernah terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Rejang. Anak ini ribut di kelas, kelas sebelah lagi belajar, ditegur sama kelas lain lagi mengajar, masih juga ribut di kelas itu. Datang penjaga sekolah ini mungkin keadaan posisinya kurang sehat, mungkin marah, tidak didengar, terus sekali tidak didengar, dibantinglah kursi. Banting kursi maksudnya tuh biar diam kalau ada suara kerasan. Tapi terkena anak, ada yang memvideokan. Akhirnya dibilanglah di sekolah itu brutal, memang gurunya kalau ngajar seperti ini, ngajar seperti ini. Tidak bijak. Sehingga anak ini melakukan baik dia sebagai korban di sekolah dan lain sebagainya, itu dampak saja dari sekolah. Dampak saja. Karena pengendalian pertama adalah orang tua dan keluarga. Dan beberapa kasus memang faktor keluarga yang lemah. Ada yang kita lihat ya, faktor keluarga yang lemah. Apakah lemah ekonomi? Tidak menjamin ternyata Pak Icun. Tidak menjamin. Ada orang yang memang kesadaran orang tuanya penuh, tapi anaknya dirangkul. Ada orang yang mau bermasalahannya mencari uang kemana-mana, tapi anak tidak dirangkul. Semua materi anaknya dapatkan, tapi anaknya bisa jadi pelaku, bahkan anaknya bisa jadi korban. Ada dua kasus yang kami dapati ini ya, prostitusi di Rejang. Kita kira anak SMP yang melakukan ini, pertama memang kami dapati kasusnya dia korban memang faktor ekonomi keluarganya. Oke, kita maklumi faktor ekonomi kenapa? Tapi dia mau ujian sosialnya ada tinggi, ngedek gitu ya, serat naik. Tapi kasus yang kedua, korban yang kedua yang bersamaan dengan satu kasus